Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, silakan duduk. Hanyura udah berapa lama ya di Indonesia ya? Ini tahun ke-11 ya. Udah 11 tahun sudah di Indonesia? Iya. Oke, jadi pertama kali tahu Indonesia dari mana? Sebenarnya ada keluarga tante saya buka bisnis di Bali. Iya. Dan pas saya kelas 1 SMP, kayak waktu itu saya orangnya nggak pinter juga. Dan bingung juga, dan keluarga saya juga kayak belum begitu settle di Korea. Jadi diajak sama keluarga tante, kenapa belajar saja di sini, habis itu mencoba kehidupan yang baru dan juga belajar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris bagi saya dan adik saya. Sehingga pindahlah ke Bali. Tahun berapa itu? Itu tahun 11 tahun yang lalu gitu ya? Iya benar. Nggak usah dihitung-hitung, 11 tahun yang lalu, ya. Saya anak IPS sih. IPS itu, IPS. Jadi 11 tahun yang lalu itu datang bersama orang tua juga? Iya, jadi waktu itu karena bokap saya masih punya bisnis. Apa? Bokap. Lo sih ngomong bokap. Bokap gua. Ya, Nyokap ikut nyokap. Jadi bokap punya bisnisnya di Korea, jadi dia tetap di Korea. Dan saya bareng ibu saya, ibunda saya. Jadi bokap ini kawin sama ibu, nggak nyokap ya? Oh iya, seharusnya ya. Oke, jadi hanya dengan ibu ya? Iya, dan adik cowok saya. Jadi bertiga pindah ke Bali pertama kali. Baik, bagi Anda yang suka browsing atau berselancar di YouTube, maka Hanyura ini juga termasuk yang terkenal di Indonesia karena dia punya beberapa video yang diunggah di YouTube. Tapi sebelum kita ke sana, ikuti dulu kisah mengenai Hanyura berikut ini. Sangmyeonhaejang국. Ini bukan di Seoul guys, ini kayak di Gimpo. 둘, 셋. 안녕하세요, 유라쌤이에요. Hanyura memang asli Korea, namun ia sudah lebih dari 11 tahun tinggal di Indonesia. Sejak kelas 1 SMP, ia sudah menetap di Bali. Hingga kuliahnya juga ditempuh di Indonesia. Tentu kepindahan ini bukan hal yang mudah bagi Yura. Pada awalnya ia mengaku sempat stres dengan culture dan bahasa yang berbeda. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Hanyura muda pun perlahan lancar berbahasa Indonesia hingga punya banyak teman. Kalau tidak ada Yura, agak suasana kita itu sepi gitu. Biasanya kalau tidak ada Yura, saya kangen. Oh, ya beneran. Oh hari ini Yura nggak ada gitu. Jadi merasa gimana ya? Ada salah satu kekurangan gitu. Kalau dia lagi bobo, Yura, ada sen kamu sekarang. Berdiri langsung ke set. Menurut saya dia luar biasa. Kalau Yura itu orangnya bohong nih. Yura itu orangnya periang sekali, terus dia sangat perhatian, terus orangnya pekerja keras juga, baik sih. Saat ini, Yura bekerja sebagai marketing manager di sebuah perusahaan e-commerce Korea dan juga part-time YouTubers. Jumlah pengikut akun YouTube Yura pun tak main-main, yaitu mencapai lebih dari 60.000. Yura sering berbagi tips dan kesehariannya melalui saluran YouTube-nya, baik mengenai bahasa Korea, kegiatannya sehari-hari seperti vlog, hingga berbagai pengalaman menggunakan kosmetik. Dan untuk gel seperti ini, aku pakainya brush. Saat ini, Yura juga sedang sibuk menjadi salah satu artis dalam sebuah sitkom salah satu televisi swasta nasional. Kedepannya, Yura berharap sebagai orang asing yang mencintai Indonesia, ingin sekali lagi dalam hidupnya untuk berkeliling Indonesia.
Ia ingin lebih merasakan keberagaman Indonesia dan juga ingin mengajak anak muda Indonesia untuk lebih mencintai tradisi budayanya. Lalu, sudahkah kamu berbangga terhadap bangsa di mana kamu dibesarkan? Jangan hanya berbangga menyukaiku karena aku tak berasal dari negerimu. Tapi cukup lihat aku sama dengan kamu, dan mari berbangga bersama terhadap Indonesia. Maka Indonesia itu aku itu Indonesia. From Yura, cium peluk, cium peluk. Aku Indonesia, Indonesia itu aku. Luar biasa itu ya. Yura, Ya, bisa bahasa Indonesia itu belajar dari siapa? pas saya pindah ke Bali, setiap hari les kursus, kecuali hari Minggu. Dan juga kan saya harus sekolah, dan di sana nggak ada orang asing sama sekali. Semua orang Bali, maksudnya kayak kita harus pakai bahasa. Dan juga saya melayani di gereja juga, menjadi translator, belajar-belajar. Jadi kayaknya secara otomatis belajar untuk kayaknya buat survive harus belajar bahasa Indonesia. Baik. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa ikut di program sitkom kelas internasional di Net TV ya? Waktu itu saya masih sebagai YouTuber dan mereka melihat saya dari video YouTube yang saya menjadi saya sendiri bersama dengan boneka yang saya beli, dan mereka melihat itu kayaknya cocok untuk karakternya mereka yang mereka cari, sehingga saya bisa join gitu. Di kelas internasional ini Yura jadi apa ya? Saya jadi murid orang Korea yang sedikit kekanak-kanakan, yang berbicara dengan boneka hiu bernama Kosong karena dia mengisi hatinya yang kosong. Dan orangnya sangat rempong, suka jatuh, bikin masalah seperti itu. Jauh sih sama karakter saya asli. Wow. Emang karakter aslinya Yura seperti apa? Saya orangnya kayaknya dewasa dan tidak pernah rempong gitu, kayak orangnya teratur sekali. Baik, menarik. Nanti habis ini Yura ajarin kita beberapa kata bahasa Korea ya. Oke, sehari-hari ya. Siap-siap. Karena itu kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Cerita sedikit, ini pasti kami nih ingin tahu karena isunya di Korea itu cewek-cewek cantik, manis, laki-laki ganteng yang manis juga. Itu katanya operasi plastik, betul nggak? Itu tentatif juga sih Pak. Jadi memang semacam teknologi operasi plastik Korea itu memang sangat bagus, sangat berkembang, sehingga kita itu kayak tidak merasa jauh gitu, jadi gampang bisa dipercaya karena memang terbukti dan banyak yang dilakukan. Hasilnya bagus. Ya, tetapi tidak sampai kalau kita ketemu orang kayak 60%, 70% tuh oplas gitu, enggak sih. Tidak begitu ya? Ada tapi semuanya. Tidak semua ya? Tidak semuanya sih. Katanya kalau ada yang ulang tahun ke-17 misalnya, cewek-ceweknya hadiahnya operasi plastik. Oh iya, itu sudah, kalau itu lumayan banyak. Termasuk saya juga. Hah? Jadi saya ulang tahun, bukan ulang tahun waktu itu. Waktu itu kado dari paman saya untuk ulang tahun pas masuk kuliah itu ini, kelopak mata. Jadi lipatan mata. Dulunya kenapa? Dulunya sipit seperti foto tadi. Kira-kira kalau saya ini apanya yang harus dioperasi? Nggak ada, Pak. Hah? Udah ganteng, Pak. Oh, udah ganteng. Yura pinter berdusta ya. Kembali ke video-video yang Yura buat. Itu dari mana ide awalnya dulu? Ya? Teman saya itu memang waktu itu YouTuber dalam bidang musik.
dan dia teman kuliah saya. Dan dia tuh tertarik dengan K-pop, lagu-lagu Korea. Dan dia minta saya menjelaskan dalam bahasa, karena dia memang bisa sih lihat penjelasan dalam bahasa Inggris, cuma dia merasa kayak kurang greget gitu. Jadi saya ngejelasin pakai bahasa dengan bahasa gaulnya kayak saya gini, dan dia merasa lucu. Dan dia ajak, kenapa kamu nggak bikin video aja sekalian Yura, so di YouTube namanya. So saya pikir ya kenapa enggak, dan mencoba upload seperti itu. Dan sukses ya. Ternyata Iya. banyak betul ya, Ya, penontonnya ya. Terima kasih. Terus berkembang belakangan ini Yura juga memberikan panduan ya Iya. untuk make up. Terus untuk apa lagi? Bahasa. Jadi, ya banyak kategorinya untuk sekarang. Jadi bukan hanya K-pop, tetapi ada juga kehidupan sehari-hari. Mungkin tips kecil-kecil, bagaimana cara bikin ramen Korea yang enak di rumah. Dan juga karena Korea itu terkenalnya dengan kecantikan, jadi saya kasih tahu cara pakainya dan juga bahasa Korea seperti itu. Tema apa yang paling Yura suka? Tema yang paling saya suka sih kehidupan sehari-harian. Misalnya apa yang jadi perhatian Yura? Kasih tahu cara kentut diam-diam. Ya ini belum bikin sih, tapi Oh ini baru ide? ya baru ide. Jadi Iya. Gimana? bukan, ini tidak ada hubungannya dengan kondisi sekarang, Pak. Oh. Kondisi usus saya Jadi masih saya baik. aman ini ya? Iya, aman. Aman. Coba, apa yang Yura pikir kok bisa tuh? Yura cantik-cantik gini, idenya kok kacau ya? Jadi kan itu kayak Bagaimana caranya Iya. kentut diam-diam? ya itu kan kayak tips sehari-hari, maksudnya tips gimana kecil-kecilan. Caranya harus ngomong besar. Oh jadi kencengnya, halo apa kabar? Dut? Iya, jadi Jangan kemana-mana, Dut. Gitu. suara kentutnya ditimpa sama suara kita gitu kayaknya. Jadi saya kalau mau kentut harus aduh, kenapa saya pilih kentut lagi? Aduh, ini saya. Udah lah ya, jadi misalnya kayak, woi! Kayak itu orang kayak distract gitu kan, kayak apa Iya. gimana, Ada apa kenapa, apa? ada apa? Padahal Terus Dut. dia nggak dengar kentut saya. Tapi tadi waktu Yura teriak nggak dalam rangka itu ya? Enggak. Yang barusan ini tadi? Usus saya baik. Oh. Dia baik. Sekarang tutorial bahasa Korea. Biasa apa yang Yura ajarkan kepada penonton video-video Yura? Sebenarnya saya bukan lulusan kayak apa sih, lulusan perguruan tinggi atau apa, dan juga saya hanya pernah ngajar kayak di gereja gitu-gitu doang. Jadi saya juga nggak bisa ngejelasin kenapa ini grammarnya kayak gini itu saya kurang bisa. Jadi Tapi ini bahasa gaul ya? Iya, mungkin saya fokusnya ke prakteknya. Mungkin. Atau coba berdiri di situ Yura. Yura berdiri? sampaikan misalnya apa ya? Aku cinta kamu. Supaya pulang dari sini semua pakai bahasa Korea. Aku cinta kamu. Na itu aku. No itu kamu. No, tapi no-nya itu bukan no atau nu, tapi no. No. 사랑해. 사랑해 itu cinta, sarang. bentuk love, cinta. 나 너 사랑해. 나 너 사랑해. Kita latihan 3 kali. 1, 2, 3. 나 너 사랑해. 나 너 사랑해. 나 너 사랑해. Apalagi dengan gaya yang seperti ini, bisa nggak bikin? Coba. Kayak minta duit gitu loh, minta duit gini. Atau di stop. Stop. Itu bentuknya kayak, itu kan jantung kan? Kayak heart gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ini saya dengar ada yang di antara penonton ada yang mau tanya ya. Siapa tadi yang mau tanya, boleh berdiri? Oh, ada. Iya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Elgi. Saya ingin bertanya pada Mbak Yura, Ya. apakah Mbak Yura sudah punya pacar? Terus, apa yang paling disuka dari orang Indonesia dan adakah rencana untuk menikah sama orang Indonesia? Yura harus jujur ya. Saya sendiri saat ini. Dan saya nggak
nggak begitu perhatikan warga negaranya. Maksudnya warga negara itu bukan salah satu syarat pada saat saya memilih seorang pacar atau pasangan hidup saya. Kayak mantan saya juga orang Indo sih, jadi ya jadi aduh, ya pokoknya begitu. Jadi kalau misalnya dia memang orang yang sudah dipilihkan oleh Tuhan untuk saya seumur hidup untuk ya melihat misi-visi yang sama, saya nggak masalah orang Indo, orang Korea, orang mana gitu, nggak masalah. Tetapi karena saya bakal menetap di Indonesia, mungkin peluangnya lebih besar kalau orang Indo. Sepertinya ya. Dan Tapi ya. apa yang Yura suka dari laki-laki Indonesia lah? Saya tuh orangnya benci banget sama playboy. Tapi nggak tahu kenapa gayanya orang Korea, cowok-cowok Korea tuh kayak sok ganteng dan so ganteng. Habis itu mereka kayak gayanya mereka itu saya kurang suka. Mungkin karena saya sudah lama di sini juga kali ya, karena saya besarnya di sini. Jadi saya maunya itu kayak pelan-pelan. Maksudnya sama kayak semacam budaya Monggo gitu loh Pak. Kayak Monggo, iya Monggo, kayak basa-basinya. Tapi kalau orang Korea tuh kayak langsung, weh, lu mau gak jadi pacar cewek gua? Kayak gitu saya kurang suka. Ya. Jadi kayak lebih banyak alon-alon waton kelakon. Iya. Alon-alon itu. Waton kelakon. Iya, itu bener banget. Itu, oh my god. Saya keingat pelajaran saya dulu. Monggo gitu iya, ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat seperti ini, sekarang Yura warga negara Korea. Korea. Ada keinginan jadi warga negara Indonesia? Sepertinya iya. Sepertinya ya. Tapi kalau sekarang susah banget orang asing menjadi warga negara Indonesia. Kayak harus minimal kerja dengan jabatan seperti ini berapa tahun, bla bla. Pak Jokowi. Ya, mumpung mungkin Pak Jokowi nonton ini, coba keluh kesahnya, curhat. Bapak Jokowi, saya adalah Han Yura dari Korea Selatan. Saya berkeinginan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Hanya banyak sekali syarat-syarat yang saya harus lampaui, sehingga tolong mohon periksa kembali dan memberi perhatian lebih kepada orang-orang asing yang mencintai Indonesia. Terima kasih. Baik. Hanyura, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini dan penonton di rumah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita lihat Hanyura sudah jadi warga negara Indonesia. Terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Berikut kita akan dengarkan cerita dua orang bule yang juga melihat Indonesia dari sudut pandang mereka. Siapa mereka dan bagaimana mereka melihat Indonesia? Ikuti terus Kick Andy. Oke, terima kasih.